Ini mungkin saya perbesar. Nggak usah lah, biar ini aja. Nah, sekarang sisi 1. Sisi 1 itu kalau di breakdown tadi persamaannya panjang ini kan. Ini persamaannya. Nah, berarti kalau I-nya ini saya ganti 1, ini semua baru yang sisi 1 aja. Ya kan? Nah, kalau mau ngitung yang sisi kedua lagi, itu adalah I-nya diganti 2 semua. Nah, kan terus demikian juga yang sisi ketiga. Tapi sekali lagi saya untuk menjelaskannya itu supaya mudah ya ini dihitung bertahap, yaitu dihitung bertahap. Yang ini stasiun 1 pakai persamaan ini sampai beres. Kemudian yang stasiun 2 juga dihitung lagi. Nah, ini mungkin saya copy aja supaya ininya jelas gitu ya. Jadi stasiun 3 juga sama. Jadi yang stasiun ini kita pakai yang ini juga. Yang stasiun yang satu lagi kita pakai yang ini. Oke. Itu baru digabungkan total, nanti dapatlah nilai G1-nya. Nah, sekarang S1 itu yang mana? Kan harus tahu kan, S1 itu adalah ya sisi yang pertama ini, yang Z ini. Nah, berarti Z ini dihitung ke titik yang mana? Titik 1. Begitu. Titik 1 ke Z1 itu adalah S1. Kemudian titik pertama ke sisi yang kedua itu dapat S2. Titik pertama ke titik yang 3 dapat S3. Nah, tentu saja kalau mau lengkap ya dua gamma row-nya ini bisa dimasukkan kan, disubstitusikan itu bisa. Atau dikerjakan yang S1-nya dulu baru yang terakhir dikalikan ini juga bisa, ditambahkan baru dikalikan ini. Oke. Baru nanti kalau ngitung yang G2, nah, misalkan stasiun kedua misalkan G2, ini saya ganti 2. Nah, diulang lagi kan, cuman stasiunnya yang kedua gitu. Nanti maksudnya. Jadi G-nya itu dihitungnya per kontribusi satu sisi kan, satu sisi poligon ditambah poligon kedua, poligon ketiga. Itu di jumlah baru dapat G. Kalau sisi poligonnya banyak tadi mungkin itu. Nah, kemudian yang kedua juga seperti itu. Mungkin kurang lebih gitulah ininya, ilustrasinya. Mudah-mudahan ini nggak tambah bingung. Inputnya tuh hanya 2 seperti yang Anda buat pada saat Anda buat di praktikum, yaitu ya mau tidak mau Anda harus men-set up sampling interval stasiunnya dan kemudian Anda memasukkan input bodinya. Nah, yang Anda klik itu ada informasi dari koordinat. Nah, dari situ angka-angkanya langsung dihitung. Itu cara kerjanya ya. Jadi mekanisme kerjanya perlu dipahami. Nah, kemudian kita melakukan perhitungan untuk masing-masing pengaruh sisi poligon tadi sudah dijelaskan, dan ketika ini sudah berhasil itu baru satu stasiun. Nah, stasiun berikutnya diulangi lagi seperti tadi. Nah, kalau Anda mencoba menggunakan alat bantu perhitungan dengan perangkat lunak atau Excel, Anda perlu memperhatikan untuk menghitung arkus tangan karena tadi ada persamaan tangan inverse ini kan. Nah, itu tangan itu ada yang nilainya dari minus pi sampai plus pi, ada yang nilainya ada beberapa itu. Nanti kalau Anda menggunakan fungsi tangan yang berbeda, ada kalau misalnya di Excel ini ada atan 2 begitu ya. Kalau Anda hanya menggunakan fungsi yang tertentu itu mungkin terbatas nilainya, hanya sampai dari 0 sampai ke berapa ya? Dari minus pi per 2 sampai pi per 2 misalkan.
Nah, sementara kalau yang lebih baik mungkin dari minus pi sampai plus pi. Nah, itu nanti hubungannya sama nilai tangen pada grafik sudut-sudut yang Anda bisa plot kurvanya, itu nilainya itu kurang lebih yang lebih lengkap itu pada minus pi sampai plus pi. Nah, itu pertimbangan saja. Kalau Anda bisa hitung manual arkus tangannya atau pakai tabel, itu juga bisa tabel gitu ya. Oke. Nah, berarti setelah ini semua dilakukan, Anda bisa melakukan perhitungan, Anda mencoba perhitungan, nah baru Anda bisa dapatkan yang paling sederhana adalah bentuk seperti ini tadi, yang ini. Oke, nah saya pikir sudah cukup jelas. Tadi kita membicarakan kalau bodinya itu paling sederhana ini, misalkan ada tiga sudut. Nah, saya coba paste di sini untuk menunjukkan kesinambungan ilustrasinya. Kalau kita bisa melakukan perhitungan dengan tiga sisi, bagaimana kalau kita tambah jumlah sisinya? Misalkan ini ada berapa sisi nih? Ada 5 sisi. Artinya kita butuh input titik pertama, kedua, tiga, empat, lima. Ini bisa kita buat sisinya ada 5. Nah, ini kurang lebih sudah representasi dari benda body di bawah permukaan. Apakah dia bentuknya adalah cekungan, atau Anda bisa buat gambar bentuknya yang relatif mendekati intrusi, atau apapun gitu ya. Tergantung objek geologinya. Jadi kalau yang paling mudah bisa, berarti yang lebih kompleks atau lebih banyak sudutnya itu juga bisa, Anda bisa hitung. Tetapi asal usulnya Anda sudah tahu sehingga mendapatkan kurvanya seperti apa begitu ya. Oke. Nah, di sini mungkin kurvanya ditunjukkan plotnya cenderung negatif. Nah, berarti ini berkemungkinan berkaitan dengan densitas yang nilainya adalah kontrastensitas yang negatif. Karena mungkin ini batuan sedimen dikelilingi dengan batuan yang lain yang relatif lebih keras. Nah, mungkin ilustrasi yang lain kalau di internet Anda bisa cek beberapa contohnya, misalkan seperti ini. Saya ambil aja cepet tadi beberapa yang misalkan titik-titik ini kita harus tahu artinya apa, dan plot yang warna ungu atau yang warna cian ini apa, dan di bawah permukaan ini apa gitu ya. Nah, mungkin Anda sudah buat yang mirip seperti ini. Tapi ini mungkin contohnya di sini mungkin susceptibilitas ini karena untuk magnetik mungkin ya. Anggap saja sekarang saya tutup ininya untuk gravity lah. Mungkin bukan susceptibilitas. Misalkan di sini ya anggap saja seperti ini. Saya tutup lah nilai ininya ya. Oke.